Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, saya akan membawakan kisah seorang pemuda yang nekat bersekutu dengan genderuwo. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya adalah Asrul. Asrul adalah seorang pemuda desa. Hidupnya tidak ada yang istimewa. Tinggal bersama orang tua yang hidup sederhana. Asrul tidak punya impian yang muluk-muluk di dalam menjalani hidupnya. Ia merasa cukup menjadi buruh garmen di daerahnya. Hanya pekerjaan itu yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun Asrul mengalami sebuah peristiwa yang akan diingatnya seumur hidupnya. Dan sejak saat itu pula, kehidupan Asrul berubah total. Bisa dibilang, itu adalah titik balik yang mengantarkan Asrul menjalani kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Suatu hari saat Asrul sedang mencari pekerjaan tambahan di pinggiran kota, ia bertemu dengan perempuan cantik yang sedang makan di sebuah warung. Pipinya merona di bawah sinar matahari, dan senyumnya membuat Asrul kelimpungan. Perempuan itu tidak lain adalah teman semasa sekolahnya. Seketika Asrul menghentikan kegiatannya. Ia langsung mendekati dan menatap mata perempuan itu dalam-dalam. Melihat Asrul mendekat, perempuan itu terlonjak kaget. Kok kayak kenal ya? Batin perempuan itu. Yati? Ini Yati kan? Iya benar. Oh, kamu Asrul ya? Teman SMA aku dulu. Iya benar. Aku Asrul ya. Setelah itu terjadi obrolan yang panjang. Sejak saat itu, Asrul dengan Yati sangat dekat dan sering kali bertemu sepulang kerja. Ataupun jika ada hari libur, mereka sempatkan pergi bersama. Seringkali tanpa sengaja, mata mereka saling bertatapan dan tidak lupa memberikan senyuman satu sama lain. Hingga akhirnya, Asrul kembali menyukai perempuan yang telah lama mendiami hatinya. Dan yang paling Asrul suka dari dia adalah senyumannya yang membuat jantungnya berdegup sangat kencang dan membuatnya menjadi salah tingkah saat berada di dekatnya. Asrul pun memberanikan diri meminta nomor handphone padanya. Untunglah dia mau memberikannya. Dia juga memberikan senyuman saat dia memberikan nomor ponselnya, seolah-olah dia juga mengharapkannya. Karena selama ini, mereka hanya bertukar kabar melalui Instagram. Saat itu Asrul ingin sekali berteriak, karena hari itu adalah hari yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Asrul bisa duduk di samping si Yati dan mengobrol bersamanya. Dan Asrul berharap waktu tidak akan berhenti begitu saja dan hilang sekejap dari hadapannya. Namun semua itu memang tidak bisa bertahan lebih lama. Asrul menyelinap di antara malam, layaknya rubah yang hendak mencuri. Perbedaannya Asrul dan rubah adalah jika rubah menggigit leher seekor ayam, lalu membawanya pergi. Kalau si Asrul melewati jalanan desa dengan membawa burung gagak yang sudah ia bakar
dengan sejumlah bumbu-bumbunya. Tentunya tempat yang ia tuju adalah pohon gayam yang terletak di perbatasan desanya. Pohon besar itu tumbuh di antara ilalang-ilalang setinggi pundak, sehingga tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang melintas. Desa sedang sepi malam itu, karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada pukul 1 pagi. Keadaan tersebut membuat Asrul semakin gemetar ketika pohon gayam tersebut menjulang tinggi di depannya. Ia membayangkan sesuatu yang menyeramkan di antara rimbunan rantingnya yang gelap. Hal tersebut mulai memperkuat keinginannya untuk pulang ke rumah dan membatalkan rencana yang telah ia buat. Hanya saja satu langkah mundurnya terhenti ketika ia mengingat betapa cantiknya si Yati. Ya, Yati adalah pujaan Asrul sejak SMA. Meski Yati hanya menganggap Asrul tidak lebih dari seorang teman, perasaan yang dimiliki oleh Asrul terus ia sembunyikan. Meskipun sekarang ia bekerja di kantor yang sama dengan Yati, tidak ada yang berani dikatakan oleh Asrul, kecuali basa-basi setiap Asrul membonceng Yati pulang ke rumah dengan sepeda motor bebek miliknya. Asrul tidak yakin dengan perasaan yang Yati taruh padanya, sehingga ia mengusahakannya dengan cara melucuti seluruh pakaiannya di bawah pohon gayam tepat pukul 1 pagi. Tanpa mengenakan satu pakaian, ia memperhatikan sekeliling karena khawatir ada orang lain yang melihat. Lalu ia mulai membuka rantang yang berisi masakan, tentunya dari burung gagak tersebut. Kini nyamuk pun sudah mengerubungi tubuh telanjang yang sedang menahan rasa takut itu. Asrul tidak henti menggaruk-garuk sekujur tubuhnya sembari menahan rasa canggung karena mendapati dirinya telanjang di tempat terbuka. Singkatnya, sudah hampir 1 jam Asrul menahan diri. Ia mulai berpikir untuk pulang, lalu melupakan semua yang ia lakukan di malam itu. Namun saat sedang melamun, tiba-tiba dari balik pohon tua itu muncullah sesosok makhluk yang ia tunggu. Makhluk itu terlihat memiliki rambut lebat, layaknya seekor kera. Hanya saja dengan tubuh yang ukurannya berkali-kali lebih besar. Matanya sangat tajam, dengan sepasang taring besar yang mencuat dari dalam mulutnya. Asrul sudah tahu, inilah genderuwo yang akan membantunya mencuri hati Yati. Genderuwo itu menatap Asrul dengan penuh penasaran, sebagaimana hewan menemukan makanannya. Jantung Asrul berdegup sangat kencang, sebagaimana kecepatan lari yang ia pikirkan jika makhluk ini menerjangnya. Hembusan nafas genderuwo yang terasa di wajah Asrul saat dirinya memejamkan matanya tiba-tiba tidak lagi terasa. Asrul sedikit membuka matanya dan melihat makhluk tersebut sedang mencicipi gagak bakar yang ia buat. Genderuwo itu makan dengan lahapnya hingga mengacuhkan si Asrul yang kakinya sangat gemetar. Namun meski Asrul ketakutan, ia tetap tidak beranjak. Ia hanya perlu melakukan tahap terakhir, yakni mengambil sejumput rambut dari genderuwo tersebut. Malam itu terasa dingin, namun dahi Asrul bercucuran keringat. Tangannya ia dekatkan dengan pundak genderuwo, sedikit demi sedikit. Setelah dirasa aman, dalam satu gerakan cepat, Asrul mengambil rambut dari tubuh genderuwo
lalu secepat mungkin melewati ilalang dengan menenteng semua pakaiannya. Keesokan harinya, Asrul sudah duduk di depan beranda rumahnya. Ia sudah mandi dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Ia juga sudah membawa 2 bungkus ayam bakar beserta es kelapa muda. Asrul mencoba menunjukkan versi terbaik dari dirinya hari itu. Hari itu ia sangat yakin bahwa rencananya untuk meminang Yati akan berhasil. Terlebih ia sudah menyimpan bulu genderuwo di dompet yang tipis akibat membeli semua pakaian dan juga makanan itu. Asrul percaya bahwa rambut genderuwo tersebut akan membuat Yati terpikat oleh Asrul, sehingga tidak ada kata lain selain mengiyakan ketika Asrul menyatakan perasaan yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Yati pun keluar dari ruang tamu. Sebagaimana saat ia masih SMA, perempuan itu terlihat cantik di mata Asrul, dengan rambut sepunggung dan senyumannya yang manis, membuat Asrul selalu berkeinginan untuk melihatnya seumur hidupnya. Topik demi topik sudah Asrul keluarkan di hari yang mendung itu, hingga dirinya berlabuh pada keheningan akibat habisnya pembahasan. Di dalam keheningan tersebut, ia berpikir bahwa inilah saatnya untuk menguji kesaktian pesugihan rambut genderuwo. Dengan penuh kepercayaan diri, Asrul menatap Yati dengan senyuman yang lembut, kemudian melimpahkan semua yang ia rasa tanpa terbata-bata. Namun dugaan Asrul salah besar. Apa yang telah diritualkan oleh Asrul sama sekali tidak bekerja sesuai harapannya. Justru hari itu, Yati tidak menerima Asrul sebagai calonnya. Dan inilah ucapan dari Yati. "Maaf ya Rul, aku cuma menganggapmu teman, tidak lebih." Dan hati Asrul seperti ditancap ribuan paku tajam. Perempuan idamannya menolak mentah-mentah. Asrul hanya bisa tersenyum dan mengangguk secara terpaksa. Tapi di balik itu, Asrul mempunyai niat yang lain, agar apa yang telah diinginkannya bisa tercapai. Ritual demi ritual ia lakukan, tidak hanya untuk memikat sang pujaan hati, tapi Asrul juga ingin kaya raya. Dengan dibantu oleh sang dukun, Asrul melakukan ritual itu. Masih tetap sama. Di bawah pohon gayam yang menjulang tinggi dan besar, Asrul menggelar berbagai sesaji yang diperlukan. Ritual yang dilakukan hanya memakan waktu 3 jam saja. Dan 1 bulan semenjak ritual itu, kini kehidupan Asrul mulai ada perubahan. Ia tidak lagi menjadi karyawan garmen maupun kantoran. Asrul membuka usaha sendiri, yaitu bengkel motor dan mobil. Minggu demi minggu ia lewati dengan senang hati. Dari kesuksesannya itu, banyak lawan jenis yang mendekati. Namun bagi Asrul, tidak ada yang menarik selain pujaan hatinya, yaitu si Yati. Pernah satu waktu ada sebuah adat yang sering dilakukan di daerah Yati. Sebuah ritual bertemunya pengantin pria dengan pengantin wanita, yang dihadiri tamu undangan dari pihak pengantin pria ataupun sebaliknya.
Malam itu Yati beserta beberapa tetangganya telah berkumpul di rumah Bapak Tasno. Mereka memang berniat menghadiri undangan tilikan dari keluarga Pak Tasno yang sedang ngunduh mantu. Setelah tamu undangan komplit, rombongan pun berangkat menuju lokasi. Pukul 7 malam, iring-iringan mobil pengantin melaju menuju Kampung Batang, ke rumah pengantin putri. Sejak semula sebelum berangkat menuju ke rumah Pak Tasno, Yati sudah merasakan betapa seluruh tubuhnya terasa lemas bagai tidak bertulang. Namun karena keluarga Pak Tasno masih tetangga dekat, juga karena Yati seringkali membantu acara-acara di rumahnya, akhirnya dia pun berangkat ke acara tilikan tersebut. Tidak kurang dari setengah jam, iring-iringan mobil pengantin pun telah tiba di Batang, masuk gang sempit. Lantas sampailah di rumah besan Pak Tasno. Gemerlap lampu neon serta suara hingar-bingar dari sound system menambah meriah acara tilikan. Kursi-kursi plastik tertata dengan rapi, berjajar di halaman rumah megah milik Haji Sodik, yaitu besannya Pak Tasno. Dan begitu rombongan turun dari mobil, mereka segera dipersilakan duduk oleh penerima tamu. Acara demi acara berjalan runtut dan lancar. Setelah acara serah diterima pengantin selesai, sesaat acara dihentikan untuk acara makan-makan. Disinilah kehebohan terjadi. Yati yang malam itu merasa tidak punya nafsu makan, segera memberikan suguhannya kepada Sumi, si tetangga yang ikut dalam rombongan tilikan. Namun dia merasa ada keanehan yang teramat sangat. Tiba-tiba tangan kanannya terasa kejang, seolah tidak mampu digerakkan. Begitupun saat tangan kirinya disodorkan untuk memberikan snack pada Rini. Mendadak tangan kiri Yati bagai terserang kram. Pandangan Yati pun seketika menjadi gelap. Dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Yati pingsan! Yati pingsan! Melihat kondisi Yati yang mendadak pingsan, tentu saja membuat panik seluruh orang yang ada di sana. Dalam sekejap suasana pun menjadi kacau balau. Mereka pun segera memberikan pertolongan sebisanya kepada Yati. Kalau di alam nyata, tubuh Yati menjadi sosok yang harus diberi pertolongan. Sementara itu di alam bawah sadar, Yati sudah lain acara. Saat itu Yati merasakan betapa tiba-tiba dia ingin kencing, kebelet sekali. Namun tidak beberapa lama, datanglah nenek-nenek yang mirip tetangganya. Oleh nenek tua itu, tangan Yati dibimbing masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, Yati melihat sebuah belanga besar berwarna hitam dengan air yang terisi hanya setengahnya saja. Belum juga Yati sempat melaksanakan hajatnya, tiba-tiba nenek tua yang mengantarnya mendadak mencengkram rambutnya. Dengan kasar dan sekuat tenaga, nenek tua tadi segera membenam-benamkan kepala Yati ke dalam belanga yang berisi dengan air itu. Yati yang tidak menyangka bakal diperlakukan sekasar itu, tentu saja ia menjadi gelagapan. Berkali-kali berteriak minta ampun, tidak digubris oleh sang nenek. Barulah setelah dalam keadaan lemas, karena berkali-kali kepalanya dicelup-celupkan ke dalam air, Yati merasakan seperti ada kekuatan aneh yang menepuk punggungnya. Pulanglah, belum saatnya kau kemari. Yati cengingukan.
mencari asal suara dan juga tepukan tadi. Namun tidak ada seorang pun di situ. Bahkan nenek tua yang berbuat brutal atas dirinya pun telah raib. Perlahan Yati membuka matanya. Seiring dengan itu, alam sadarnya pun terkuak. Dia menjadi bingung ketika ternyata dirinya menjadi pusat perhatian pada acara tilikan pengantin. Apa yang telah terjadi? Aku ada di mana? Batin si Yati di tengah kebingungannya. Beruntung sekali saat itu, salah satu dari rombongan keluarga Pak Tasno, ada seorang yang mumpuni tentang ilmu kebatinan. Dia bernama Pak Kholil. Kemungkinan juga suara tanpa rupa yang menyuruh Yati pulang adalah doa ataupun mantra dari Pak Kholil. Maka setelah Yati sadar, Pak Kholil segera memerintahkan salah seorang sopir untuk mengantarkan Yati pulang ke rumahnya. Singkatnya, keesokan harinya, Yati menjalani kehidupannya sebagaimana biasanya. Pagi-pagi telah berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian-pakaian milik tetangganya. Karena memang di samping ia bekerja di kantor, dia juga nyambi buru mencuci pakaian. Maklum kehidupan Yati tergolong orang yang pas-pasan. Jika tidak bekerja seperti itu, dari mana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya? Siang pun beranjak sore, dan malam pun tiba. Tepatnya selepas Isya. Karena rasa penat yang teramat sangat, Yati berangkat tidur. Dalam tidurnya itulah, Yati sempat bermimpi sangat aneh. Dia merasa didatangi oleh dua bocah kecil, menarik-narik tangannya. Kedua bocah itu memaksa Yati untuk terus berjalan mengikuti mereka. Hingga akhirnya, ketiganya sampai di tempat pelelangan ikan di pesisir utara kota Batang. Yati pun tercekat. Dia hanya bisa menangis terseduh melihat hamparan pasir dan air laut yang terbentang di depannya. Ombak yang datang silih berganti mulai menjelati kedua kakinya. Sementara kedua bocah kecil itu terus-menerus menarik-narik tangannya. Saya akan dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana ini? Teriak si Yati sambil mengibaskan tangannya. Sudah diam. Kamu harus ikut kami menghadap Ibu Ratu, kata salah seorang bocah itu. Tidak, aku tidak mau. Yati semakin meronta dan tangisannya pun semakin keras. Beruntung sekali saat itu orang tuanya Yati yang sedang menonton televisi mendengar tangisan kerasnya. Yati, bangun nak, bangun. Pak Tono menggoyang-goyangkan tubuh anaknya. Yati tergeragap dan membuka matanya. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa Yat? Tanya Pak Tono yang cemas. Pak, aku diajak pergi oleh dua orang bocah kecil, Pak, kata Yati gelagapan. Di sela isak tangisnya yang masih terseduh, Yati lantas menceritakan mimpi yang barusan dialaminya. Dan lebih beruntungnya lagi, ternyata Pak Tono meskipun sedikit, dia punya ilmu penangkal agar gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang mengganggu anaknya tidak datang lagi. Setelah dibacakan mantra penangkal oleh bapaknya, akhirnya Yati pun dapat tidur dengan pulas. Keesokan paginya Asrul datang menemui si Yati. Ia kembali lagi berulah menjalankan rencananya.
Dengan gagah dan juga percaya diri, Asrul kembali lagi melontarkan kalimat pernyataan cintanya. Wallahu alam. Yati selamat dari jeratan setan. Yati dengan tegasnya menolak si Asrul. Asrul hanya bisa menghela nafas panjang dengan tangan yang terkepal sangat kuat, sampai urat-urat di tangannya kelihatan. Asrul dengan celana pendeknya dan tanpa mengenakan baju, ia pergi ke pohon gayam dengan menenteng kapak besar. Hal tersebut adalah wujud rasa kecewa atas penolakan yang dilakukan oleh Yati. Asrul merasa ditipu oleh cerita pesugihan rambut genderuwo yang ternyata tidak mempengaruhi si Yati, melainkan membuat Asrul harus mengetahui secara langsung bahwa gadis yang ia puja sejak lama akan menikah dengan orang lain. Kini kecintaan terhadap Yati berubah menjadi gejolak amarah di hatinya. Selama seminggu ia kerjaannya hanya mengayunkan kampak tersebut di pohon gayam itu, yang membuatnya harus melakukan hal yang memalukan. Orang-orang sempat menghentikan Asrul untuk melakukan hal itu, tapi ia tetap saja mencoba untuk menumbangkan pohon itu. Stres dan juga frustasi yang tidak dapat dihalau membuat warga akhirnya membiarkan Asrul untuk menjatuhkan pohon itu. Lagi pula tidak ada yang mau berurusan dengan orang frustasi dengan kampak di tangannya. Dasar genderuwo sialan, lihat yang aku lakukan terhadap tempat tinggalmu yang jelek ini. Akan aku tebang pohon ini, teriak si Asrul dengan penuh kekesalan. Tidak ada jawaban apapun, hanya suara keningan malam, sebagaimana Asrul pertama kali mendatangi pohon itu. Setelah merasa kelelahan, Asrul pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Asrul sempat datang ke pesisir pantai, yang dimana letak rumah Mbak Dukun berada. Asrul dengan kecewanya melontarkan kata-kata kasar. Sesampainya di rumah, ia tidak mandi ataupun bersih-bersih. Asrul langsung mengempaskan diri ke kasur dan lalu memejamkan mata. Asrul bisa saja tertidur jika saja ia tidak merasa hembusan nafas yang terasa panas di wajahnya. Tentu saja ia refleks membuka matanya, lalu mendapati wajah yang ia kenal. Wajah yang mirip dengan kera, bertaring, dan tatapannya sangat tajam, seakan hendak memangsanya. Tidak butuh waktu lama bagi Asrul untuk meraih kesadarannya dan lari dari kamarnya. Tawa genderuwo yang menggema semakin memacu Asrul untuk lari. Dia teringat kata dukun itu, kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Asrul lari terbirit-birit, namun genderuwo itu lebih cepat. Tubuh Asrul telah dicabik-cabik lantaran ia sudah menantang perewangannya. Niat awal ingin memikat sang pujana hati dan menjadi orang kaya. Justru nasib buruk yang menimpa si Asrul. Dan cerita pun selesai. Itulah akhir kisah si Asrul. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.